Di sini terlihat momen keakraban Pak Prabowo dengan anaknya Mas Didit, dan bahkan terlihat jelas lah di sini Mas Didit mencium tangan. Sungguh keren sekali ya, dan ramah, sangat ramah sekali. Di tengah heboh Fufu Fafa tidak berpengaruh terhadap Mas Didit itu sendiri. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini terekam jelas ya, walaupun heboh terkait Fufu Fafa dan lain sebagainya, tetapi balasan dari Mas Didit sungguh keren sekali. Bahkan kalau kita lihat dari sini, Mas Didit ini anak Pak Prabowo Subianto menunjukkan kesopanannya. Ya, bahkan ketika bersalaman dengan Ibu Puan Maharani terlihat mencium tangan. Menurut saya sangat keren sekali dan jarang loh dilakukan oleh anak-anak dari pejabat ya. Menurut saya itu adalah bentuk sikap kerendahan hati. Walaupun Pak Prabowo saat ini menjadi orang nomor 1 pada tanggal 20 Oktober, tetapi Mas Didit malah sikapnya rendah hati. Ini yang cukup keren sekali ya. Di tengah heboh Fufu Fafa tidak berpengaruh terhadap Mas Didit itu sendiri. Pelo Fufu Fafa bahkan dikomentari oleh Alifku. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali. Di sini terlihat momen keakraban Pak Prabowo dengan anaknya Mas Didit, dan bahkan terlihat jelas lah di sini Mas Didit mencium tangan. Sungguh keren sekali ya, dan ramah, sangat ramah sekali. Ya, ini sangat keren. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, komentar-komentarnya seperti apa ya. Ketika heboh Fufu Fafa dan Mas Didit itu selalu menemani Pak Prabowo Subianto, dan bahkan Gibran malah tidak muncul. Ini juga ada apa ya? Dan bahkan netizen-netizen mencari keberadaan Gibran ada di mana di tengah isu Fufu Fafa ini ya. Nah, dari sini dikomentari oleh Aira, pada akhirnya setiap kita akan menunjukkan kelasnya lewat apa yang kita lakukan. Ya, memang lebih respek kepada anaknya Pak Prabowo dibandingkan Samsul dari gestur dan raut mukanya. Anak beliau kelihatan sopan dan punya attitude yang bagus. Yang dikatain malah punya adab fix, yang gak beradab si Fufu Fafa. Salim, kalau bahasa kita simple tapi udah jarang diterapkan. Ini lebih kelas dan beradab. Kalau Fufu Fafa matanya yang muter-muter, adab yang tidak dibuat-buat, salim pada yang lebih tua. Ya, memang salim itu hal sepele tapi mencerminkan sopan santun, attitude dan lain sebagainya ya. Nah, bahkan kalau kita melihat dari sini ya, Dokter Tifausia, Mas Prabowo lebih pantas didampingi Didit daripada makhluk oportunis. Wah, pegiat medsos Dokter Tifausia mengungkapkan pandangannya terkait sosok yang sebaiknya mendampingi Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan publik. Dikatakan Tifa, ia lebih nyaman melihat Didit Hedi Prasetyo, putra Prabowo yang dianggapnya memiliki sikap santun, terdidik dan penuh rasa hormat kepada ayahnya. Lebih senang melihat ayah Pak Prabowo ajak anak Didit yang santun, terdidik dan terlihat sangat sayang dan hormat kepada ayahnya ini, ujar Tifa dalam keterangannya di aplikasi X. Iya ya, kadang-kadang saya melihat Didit ini sangat sayang sekali kepada Pak Prabowo. Kalau kita lihat juga ya, anak-anak dari Presiden Joko Widodo kayaknya ya, seperti halnya begini ya. Presiden Joko Widodo bahkan menginstruksikan jajarannya untuk hidup sederhana, jangan pamer-pamer kemewahan. Tetapi anaknya sendiri pada saat lalu malah memamerkan tas, memamerkan stroller, dan bahkan juga naik private jet dan lain sebagainya. Menurut saya dengan sikap-sikap seperti itu, anak-anak dari Presiden Joko Widodo itu tidak mendengarkan omongan dari bapaknya, omongan dari Presiden Joko Widodo. Seharusnya ketika Presiden Joko Widodo mengatakan hal demikian, seharusnya yang pertama meniru adalah anak-anak dari Presiden Joko Widodo sendiri, tetapi malah menampilkan gaya hidup mewah. Itu juga sangat wow sekali. Secara tidak langsung tidak mendengarkan ucapan dari bapaknya sendiri. Tifausia menyindir kehadiran sosok lain yang menurutnya tidak tulus, menyebutnya sebagai makhluk munafik oportunis yang hanya menunjukkan kepatuhan di depan namun bertindak sebaliknya di belakang. Dibandingkan melihat Pak Prabowo jalan bersama, di Fufu Fafa muak melihat makhluk munafik oportunis yang cium-cium tangan di depan tapi meludahi di belakang, cetusnya. Ini juga kritikan sangat wow sekali lah. Nah,
Saat ini kan memang yaitu semua partai-partai itu mengomongin tentang bagi-bagi kursi dan lain sebagainya lah. Dan bahkan pada saat lalu ada pemberitaan yang sudah bisa dipastikan lah, dan bahkan sudah diklarifikasi oleh petinggi PDIP dan bahkan juga petinggi dari Gerindra. Tentang apa? Itu tentang pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Dan bahkan banyak yang menilai pertemuan tersebut terkait bagi-bagi jatah kursi menteri dan lain sebagainya. Nah, yang cukup unik, wah, dari Ketua Umum Projo ya, bahkan juga sangat pede sekali. Andai ditawari jadi Menteri Prabowo Budi Ari, apa saja cocok kecuali Menak. Menurut saya sih Menak tambah cocok sekali ya Budi Ari ini ya. Nah, sangat lucu sekali. Padahal itu adalah hak prerogatif dari presiden ya. Kira-kira jabatan menteri apa yang cocok bagi Budi Ari ini selain Menak? Kira-kira loh, apa semuanya tidak cocok? Nah, dari sini dikomentari oleh pakar intelek. Wah kakak, pede benjir ini manusia. Komentar terbaru Menkominfo soal akun Fufafa, saya nggak tahu. Dari Sindonews, sejak pendidikan Menkominfo Budi Ari Setiadi yang sebut akun Fufafa bukan milik Gibran. Ya, bahkan pada waktu lalu bukan milik Gibran. Dan ini pada 1 Oktober ternyata saya nggak tahu ada apa ini ya. Bahkan Menkominfo Budi Ari setidaknya terlihat lepas tangan ya. Kalau dari sini ya, saya nggak tahu. Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, bahkan Menkominfo itu membela Gibran terkait akun Fufafa, bukan milik Gibran. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya dari Sindonews. Jejak pendidikan Menkominfo Budi Ari Setiadi yang sebut akun Fufafa bukan milik Gibran. Ya, memang jadi penasaran. Menko Budi Ari menyebut akun Kaskus Fufafa bukan milik Gibran. Berikut jejak pendidikan Menkominfo. Menteri Komunikasi dan Informatika pun menegaskan jika akun Kaskus Fufafa bukan milik Gibran. Bahkan ia menyebut isu tersebut merupakan upaya adu domba. Bukan, itu upaya mengadu domba, katanya di kantor Kemenkominfo. Budi pun menerangkan Kominfo saat ini sedang melakukan penelusuran akan akun tersebut dan nama pemiliknya akan diumumkan setelah diketahui secara pasti identitas pemilik akun tersebut. Nah, dari riwayat pendidikan dikutip dari berbagai sumber, pria kelahiran 20 April 1969 ini menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Jakarta. Sekolah formal pertamanya adalah di SD Marsudirini yang terletak di wilayah Koja, Jakarta Utara. Lulus SD, Budi bersekolah di SMP di lembaga yang sama. Budi Ari yang menjadi Menkominfo mengganti Johnny G. Plate yang tersandung isu korupsi. Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu lalu berkuliah di jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia pada 96 dan program Pasca Sarjana Manajemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia pada 2006. Semasa mahasiswa aktif dalam gerakan mahasiswa pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa BPM FISIP UI 94 dan Presidium Senat Mahasiswa UI 9495. Aktif pula di bidang pers kemahasiswaan dengan menjadi Repel majalah Suara Mahasiswa UI pada tahun 93-94. Nah, jadi seperti itulah dari riwayat pendidikan Budi Ari yang bahkan pada waktu lalu ya mengatakan akun Kaskus Fufafa bukan milik Gibran. Dan di sini dikomentari oleh isu sosial, Menteri penerangan aja pak, emang gak cocok jadi Menak soalnya aura mukanya Gusam. Pede banget kau saat multi talent sekali. Skill X, yang penting gaji gede dan uang pensiun. Skill ente apa tak ngawur. Jadi Menkominfo saja seperti anak magang cara kerjanya. Ya seperti itulah. Tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.